Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syahira di channel YouTube Tinta di Atas Kertas. Sebelum melanjutkan video ini, diharap untuk subscribe terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul adabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Wahum fil akhirati humul akhsarun. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Merekalah orang-orang yang mendapat siksaan yang buruk, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lebah madu mengambil sari pati bunga dan membawanya ke tempatnya. Lebah madu pun terbang ke tempatnya.
tempat lebah penuh dengan madu. Mereka mengambil saripati dari bunga dan menjadikannya madu. Madu yang dihasilkannya itu sangat baik buat manusia. Obat buat luka bakar, buat tambah stamina, dan juga buat obat radang tenggorokan. Begitu bergunanya lebah yang menghasilkan madu. Selain lebah ini ada juga taun. Taun yang ini jika jumlahnya sedikit tidak jadi masalah. Tapi gimana kalau jumlahnya sangat banyak? Ini sangat mengganggu aktivitas manusia, terutama tahun muda yang baru belajar terbang. Karena tahun muda itulah yang biasanya terpegang oleh kita atau mencelok di kepala kita tanpa sengaja kita memegangnya hingga terkenalah kita sengatannya. Sengatannya itu beracun, bisa bikin bengkak kalau tidak diatasi dengan benar. Dahulu kala ketika 2 tahun dibiarkan hidup hingga beranak dan menjadilah banyak hingga mengancam warga yang liwat di bawahnya, di bawah sarang taun itu. Taun yang menyerang warga sehingga warga pun tidak ada yang berani pergi ke ladang karena taun tersebut. Aktivitas para petani menjadi terganggu. Hingga datanglah pemuda. Dia menyiapkan tong di bawah sarang taun itu. Kemudian dia membuat ketapel dan mengetapel sarang taun itu hingga tepat kena pucuk atau pangkal dari sarang taun itu. Sarang taun pun jatuh ke derum. Semenjak itulah semua petani aktivitasnya kembali lancar. Hingga 5 tahun kemudian, seorang pemuda bernama Dodol sedang jalan pagi melewati perkampungan dan pertanian warga. Tiba-tiba langkahnya terhenti karena melihat sarang taun. Pada waktu itu sarang taun sangat ditakuti warga. Dodol pun dengan segera mengambil sebuah tongkat lalu menyodok pangkal taun itu. Sarang taun pun jatuh. Kemudian Dodol pun lari. Taun yang sarangnya diusik menjadi marah dan mengejar Dodol. Dan cetut. Dodol pun terkena sengatan taun itu. Betapa sakit dan nyerinya Dodol disengat oleh taun itu. Dodol pun yang kesengat oleh taun itu cepat lari ke tempat warga minta pertolongan untuk berobat. Akhirnya salah satu warga mengasih tahu obatnya.
Hai dodol, kalau kamu kesengat oleh tawon, kamu harus menempelkan tai kerbau ke bekas luka sengatan tawon itu. Maka dodol pun dengan segera mengambil tai kerbau dan menempelkan tai kerbau itu ke bekas luka yang disebabkan karena sengatan tawon itu. 1 tahun kemudian, dodol yang lagi enak jalan pagi. Dodol yang capek karena lari pagi atau jalan pagi, berteduh di bawah pohon. Tanpa dodol sadari, ada sarang tawon di atas pohon itu. Tawon muda yang sedang mencoba terbang pun jatuh. Jatuhnya tepat di kepala dodol. Dodol yang gak ngeh terus memegang kepalanya. Celtot! Tangan dodol pun terkena sengatan tawon. Betapa terkejutnya dodol ketika dilihat ada sarang tawon dan tawon menyengat tawon itu menyengat tangannya. Dodol pun ingat pesan waktu dulu dia kesengat oleh tawon. Dodol pun pergi ke tempat kandang kerbau dan menempelkan tai kerbau itu ke tangannya. Suara kerbau. Setelah itu, dodol yang kesal pun berjalan tepat jalan di hadapan penjual bensin. Ibu penjual bensin. Dodol sambil mengeluh dan berkata-kata, "Dasar tawon pengganggu, orang lagi enak-enak santai disengat." Ibu penjual bensin mendengar hal itu menasehati dodol. "Hai dodol, kalau kamu mau nangkep tawon, kamu harus gunain bensin ini," kata sang ibu penjual bensin. Maka dodol pun langsung membeli bensin tersebut. "Apa bu, bensin? Digimanain bu?" "Ya, sekiranya kamu harus nyiapin aqua yang besar yang kamu potong, yang perkiraan tawon atau sarang tawon itu masuk ke dalam lubang aqua itu. Aqua itu kamu taruh bensin. Tawon kalau kena bensin sudah pasti dia kelepek-kelepek. Kamu coba ya dol." Jawab dodol, "Iya bu." Dodol pun segera membuat tongkat yang ujung tongkat itu ditaruhin aqua yang diletakkan pada sebuah kawat, dan aqua itu ditaruhin bensin. Maka pergilah dodol ke tempat sarang tawon itu. Dodol pun siap menangkap tawon. Dush! Sarang tawon pun putus dan tepat di aqua itu, dan tawon pun menjadi kelepek-kelepek karena cairan bensin itu. Dodol sangat senang sekali
karena dia berhasil menangkap tawon tanpa harus dikejar tawon lagi dan tanpa harus disengat tawon lagi. Ibu penjual bensin itu juga berkata, katanya, kalau ngakalin tawon kamu nggak boleh lari, kamu harus diam aja di situ. Kalau kamu lari nanti tawonnya ngejar dan nyengat kamu. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.